Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Terus tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin.
Biarlah Engkau Tuhan dipuji, ditinggikan di tempat ini Bapa. Namamu Yesus diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yesus, Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu Tuhan, Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan, sungguh Engkau yang terbesar, sungguh Engkau yang termulia Bapa. Oh, kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan, Engkau yang bertata di tempat ini Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu
bagimulah pujian, bagimulah segala kekuasaan Yesus. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau layak ditinggikan, dipuji. Haleluya. Amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku. Amin. Kasih-Nya. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey! Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ajaib namamu Tuhan. Sungguh manis, sungguh indah Engkau. Kami aman di dalam-Mu, Yesus. Kami memuji Engkau. Segalanya Tuhan kami persembahkan bagi-Mu, Yesus. Layak Engkau disembah, layak Engkau dipuji, Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia dan rahmat-Mu tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Yesus, Engkau terlebih besar, terlebih indah Engkau, Yesus. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan
ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Kami tenang Tuhan, kami tenang Tuhan di dalam-Mu, sebab tangan-Mu Tuhan yang menopang kami, kuasa-Mu yang beri kekuatan Tuhan, kasih-Mu sempurna sertai kami. Yesus, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah tinggalkan kami Bapa. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami pandang Tuhan, seumur hidup kami, Engkau yang ditinggikan, Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, sungguh besar Engkau, sungguh mulialah Tuhan, kuduslah nama-Mu Yesus Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hormat dan syukur dan sembah, segala pujian Yesus, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Yesus kau Tuhan, kau saja. Kau saja yang suci, Kau saja Yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online minggu kedua di bulan April tahun 2023. Oke, sebelum kita mau dengar dan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu hebat sepanjang minggu ini Tuhan. Kami melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Kami melewati segala pergumulan, segala masalah, segala keadaan, suka duka, senang susah Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau yang selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu Tuhan Yesus, isi dari hati-Mu Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, segala persiapan hamba pada pagi hari ini, hamba tundukkan di bawah otoritas-Mu. Pagi hari ini, jemaat Tuhan bukan mendengar khotbah yang baik Tuhan, tapi khotbah yang merubah kehidupan, bahkan membawa semua jemaat Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau siap dengar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sampai juga pada bulan April dengan tema bulanan dari Rock Ministry, yaitu Filled with the Power, yaitu memberi kuasa. Gitu. Dan minggu kedua ini, apa yang kita beri kuasa? Yaitu doa dan pujian. Kuasa, doa, dan pujian. Dan gak kebetulan tema kita tahunan atau apa yang mau diberikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Herol, yaitu to love Jesus more and deeply. Itu berkaitan erat dengan doa dan pujian. Tentunya kita mau semakin dalam Tuhan. Tentunya kita mau semakin tenggelam lebih lagi di dalam Tuhan. Mencintai Tuhan tanpa alasan. Mencintai Tuhan
tanpa keinginan pribadi, tapi benar-benar tulus mencintai Tuhan apa adanya. Oke. Kalau kita berbicara tentang kuasa doa dan pujian, ada satu ayat yang cukup menggelisahkan saya. Karena ini yang terjadi hari-hari ini dan ini yang semakin menegaskan bahwa kadang-kadang kita memang semakin menjauh dari Tuhan sebenarnya. Gitu. Sepertinya kita lagi melakukan ibadah, sepertinya kita lagi berdoa, sepertinya kita lagi memuji Tuhan. Tapi ayat ini sedikit menjelaskan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Gitu. Kita buka di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat, perhatikan, dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal, perhatikan, hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, jadi dengan kata lain, perhatikan dengan baik. Bangsa ini, jemaat Tuhan pada hari-hari ini, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan mulutnya. Memuji Tuhan dengan apa? Dengan bibirnya. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Hanya sampai di bibir. Tidak sampai ke dalam hatinya. Hatinya menjauh. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka doakan. Maka tidak salah ketika kita berdoa, ketika kita memuji, tidak ada kuasa di situ. Karena hatinya menjauh. Nah, pagi hari ini saya mau coba berikan 4 kebenaran dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, dalam kita berdoa yang penuh dengan kuasa. Nah, keempat hal ini yang pertama adalah hubungan. Kunci doa dan pujian kita adalah hubungan. Yang kedua adalah kejujuran dalam memuji dan berdoa. Yang ketiga, kedewasaan dalam memuji dan berdoa. Yang keempat, tanggung jawab atas kuasa yang kita terima ketika kita memuji dan berdoa. Nah, kita coba bedah satu persatu Bapak Ibu. Apa yang mau saya berikan, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Karena ini adalah kegelisahan hati saya juga dan ini yang saya hidupi hari-hari ini. Lagi berusaha untuk saya hidupi hari-hari ini. Gitu. Yang pertama adalah kunci doa dan pujian adalah hubungan. Nah, saya melihat tagline ini besar sekali ketika dahulu kita masih menara doa di lantai 3 di RCC. Kunci doa dan pujian adalah hubungan. Coba kita buka Yesaya 29 ayat 13. Ayat yang tadi kita baca. Lihat ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan ini yang saya tebali. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Lihat dengan baik. Apa yang saya garis bawahi? Hati kita. Kenapa hati kita sangat penting bagi Tuhan? Kenapa hati kita sangat urgent bagi Tuhan? Karena gini, disinilah tempat Tuhan bersemayam. Disinilah Tuhan mau tinggal, gitu kan. Ini adalah kedalaman bersama Tuhan. Hati yang menyembah bersama Tuhan. Hati yang terkoneksi, yang punya hubungan dengan Tuhan. Bukan apa? Sekedar lip service. Bukan sekedar menyembah, bukan sekedar berkata-kata. Gitu kan. Atau gini, lihat, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan contohnya? Sederhana aja. Lagu slow 1, lagu cepat 2, lagu slow 1, firman Tuhan, perjamuan, selesai. Ya. Bukankah ritual ini sering kita lakukan setiap minggu? Ya, sering kita lakukan. Nah, tapi akan jadi berbeda kalau kita melakukannya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, contoh. Nah, ada saudara Richard di depan saya. Kalau saya tidak kenal Richard, saya datang sama Richard. Saya tidak kenal nih misalnya. Saya datang sama Richard dan saya bilang, Chat, kamu keren banget ya. Kamu bikin video bagus banget ya. Chat, Ngana ini luar biasa ya.
Apa perasaan Richard ketika saya datang dalam posisi saya tidak mengenal sama sekali Richard? Pasti Richard akan merasa aneh. Siapa ini? Datang-datang muji saya. Siapa ini? Mau pinjem duit kali dia ini. Datang-datang puji saya. Bisa saja Richard berasumsi seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan? Kenal gak kita dengan Tuhan? Mengerti gak? Tahu gak maunya Tuhan? Atau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Sehingga apa? Kadang-kadang ini kita berdoa ini. Kita berdoa meraung-raung minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Bayangkan, buat saya itu spirit yatim piatu. Orang yang berdoa, meraung-raung, nggak ada salahnya sih sebenarnya. Nggak ada salahnya. Cuma buat saya itu seperti roh yatim piatu. Padahal apa? Dia Bapa kita. Seberapa kita mengenal Bapa kita? Seberapa kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Diakah Yesus yang sama-sama kita? Diakah Yesus yang ada sama kita? Atau kita tidak mengenal sama sekali? Kita cuma tahu dari orang aja bahwa dia baik. Kita tahu dari orang saja bahwa dia menolong tepat pada waktunya. Nah, kita tidak pernah mengalaminya sendiri. Maka jadi aneh ketika kita memuji dan menyembah kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau mau bilang kuasa doa dan pujian yang betul-betul nyata di Alkitab, saya mendapati ada 2 kisah. Gitu. Yang pertama adalah di Yosua 6, yaitu ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan ketemu dengan tembok Yeriko. Wah, tembok Yeriko mau berperang ini ceritanya. Yosua mau berperang, membawa bangsa Israel mau berperang melawan Yeriko. Tapi strategi yang diberikan Tuhan kepada Yosua sangat-sangat tidak mustahil. Sangat aneh. Kalau saya bilang gila. Kenapa gila? Bayangkan. Tuhan suruh sama Yosua itu. Yosua, bawa tabut perjanjian. Bawa peniup nafiri, berdiri di depannya. Bawa pasukan yang bersenjata, taruh di depannya lagi. Dan sisa pasukan berdiri di belakang tabut perjanjian. Apa yang disuruh Tuhan? Kelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Hari pertama kelilingi 1 kali sambil meniup sangkakala tersebut. Hari kedua lakukan, ulangi, keliling lagi 1 kali. Sampai hari ke-7. Nah, hari ke-7 Tuhan minta apa? Kelilingi 7 kali dan di akhir dari 7 putaran itu bersoraklah. Puji Tuhan. Bersoraklah. Tiuplah nafiri sekuat-kuatnya. Dan apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Kenapa saya bilang gila? Strategi perang dari mana? Mengelilingi tembok Yeriko. Bukan dengan berusaha membuat peralatan yang luar biasa dengan menyerang, mungkin membuat ketapel yang besar supaya tembok itu runtuh. Enggak. Pakai pujian dan penyembahan. Pakai pujian, pakai sorak-sorai. Lihat. Pujian dan sorak-sorai Yosua lahir dari sebuah ketaatan Yosua kepada Tuhan. Tuhan cuma ngomong. Maka di ayat itu jelas. Nanti kalau Bapak Ibu buka di Yosua 6. Saya sarankan Bapak Ibu baca. Di ayat itu jelas. Tuhan berfirman. Yosua lakukan ini, lakukan ini. Dan Yosua panggil bangsa Israel dan ayo kita lakukan. Kita kelilingi itu tembok. Nah, ketaatan itu akibat dari apa sih? Akibat dari sebuah hubungan yang intim antara Yosua dan Tuhan. Yosua mengenal Tuhan. Yosua tahu siapa yang disembah. Maka dia taat untuk melakukan hal yang gila itu, gitu kan? Untuk mau kelilingin tembok itu. Ayat ini pernah kenapa saya tahu bahwa Yosua punya hubungan yang intim? Saya pernah bacakan ayat ini di ibadah online sebelumnya yang pernah saya bawakan. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi perhatikan ini. Saya tegaris kembali. Abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kenapa Yosua nggak mau tinggalin kemah itu? Karena dia pengen punya hubungan yang intim dengan Tuhan.
Karena dia mau gini, Musa aja bisa berhubungan intim sama Tuhan. Masa saya tidak bisa? Musa saja bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Masa saya tidak bisa? Nah, hari ini bacaan kita di Bilangan, saya nge-tag video ini di tanggal berapa hari ini ya? Tag video ini di tanggal 30 Maret. 30 Maret bacaan saya hari ini adalah Tuhan langsung pilih Yosua untuk menggantikan Musa. Tuhan langsung pilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan lihat betapa luar biasanya. Hubungan yang intim melahirkan pujian yang berkuasa. Hubungan yang intim melahirkan pujian yang berkualitas. Bukan sekedar memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah bagus. Tapi kalau nggak ada kuasanya buat apa? Aransemen yang keren bagus. Tapi kalau nggak dilakukan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, tanpa kuasa. Yang kita mau senangkan ketika kita berdoa dan memuji itu Tuhan. Bukan ego kita. Yang kita mau senangkan ketika kita memuji Tuhan, itu Tuhan. Tuhan. Segala persiapan kita, segala yang kita persiapkan untuk beribadah, itu Tuhan. Audiensnya Tuhan. Maka kalau kita datang hari Minggu beribadah di ruangan ini, wah, siapa yang jadi pusat? Tuhankah? Atau ego kita? Wah. Atau keinginan kita? Kenapa hubungan menjadi penting Bapak Ibu? Karena gini, kita diciptakan sama Tuhan itu memiliki free will atau kehendak bebas. Ya. Kita diciptakan sama Tuhan itu free will atau kehendak bebas. Dan Tuhan menaruh resiko loh ketika menciptakan kita dan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan menaruh resiko. Apa resikonya? Ya resikonya kita tidak datang menyembah Dia. Resikonya adalah kita tidak turut atas firman yang Dia berikan. Resikonya adalah apa? Tidak ada ketaatan di situ. Bayangkan nih ya, kita yang punya hubungan dengan Tuhan, membangun kesadaran bahwa Tuhan itu segalanya, Yesus itu segalanya. Membangun kesadaran dan gini, menundukkan free will kita, menundukkan kehendak bebas kita, memilih memuji Tuhan, memilih berdoa kepada Tuhan. Dengan menundukkan segala ego kita yang dibilang tadi free will itu. Itu penyembahan yang luar biasa. Kita bisa saja kok memilih untuk tidur daripada kita memuji Tuhan. Kita bisa saja kok pagi hari bangun untuk cari sarapan lebih dulu, baru kita memuji Tuhan. Atau kita meditasi bersama Tuhan. Atau kita lagi saat teduh bersama Tuhan. Bisa saja kita lakukan. Tapi ketika kita tundukkan itu kehendak bebas kita, keinginan-keinginan kita dan kita memilih memuji Tuhan. Wow. Pujian yang penuh kuasa saya rasa. Karena apa? Lahir dari kesadaran bahwa saya tidak bisa tanpa Tuhan. Lahir dari kesadaran bahwa saya tidak bisa. Yesus adalah segalanya. Maka yang kedua, saya bilang, kebenaran yang kedua adalah gini, kejujuran dalam memuji dan berdoa. Coba kita baca Matius 6 ayat 7. Aduh, ayat ini bagus sekali Bapak Ibu. Ayat ini sangat bagus sekali. Kita sering baca, cuma kita nggak sadar aja. Kita nggak sadar aja. Ya. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Seperti apa? Kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tadi yang pertama kita bilang hubungan kan? Kuncinya adalah hubungan. Bayangin. Orang yang tidak mengenal Allah, itu bertele-tele doanya. Orang yang tidak mengenal Allah, ini ayat loh, ayat yang bilang loh ya, bukan Denny yang bilang. Ayat yang bilang, Matius 6 ayat 7. Orang yang tidak mengenal Allah, itu bertele-tele muji Tuhannya. Ya. Dan orang yang bertele-tele ini, saya kasih tahu ya, ada maunya. Ada maunya pasti. Ya kan? Makanya saya bilang yang kedua kita harus jujur dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa ada maunya? Kita datang ibadah ini hari Minggu. Oh, supaya toko saya mau diberkati. Oh,
Saya datang menyembah supaya tender saya menang. Oh, saya datang ibadah supaya saya segera dapat jodoh. Oh, saya datang memuji Tuhan. Lihat, kita bawa semua keinginan kita bawa semua kemauan kita kepada Tuhan. Karena kita ada maunya, maka kita berdoanya itu muter kadang-kadang. Bertele-tele, memang muter. Sudahlah, akui saja. Karena saya juga begitu dulunya. Kenapa? Kalau saya ada maunya, saya muter, Tuhan engkau tuh baik, Tuhan engkau tuh mulia. Lihat, bayangkan, benar Tuhan itu baik, benar itu Tuhan itu mulia. Tapi karena ada maunya jadi aneh. Jadi aneh. Ya kan? Coba bayangin. Sudah kita meraung-raung doanya misalnya. Terus kita muter-muter lagi doanya. Come on. Lihat. Ayat berikutnya bilang, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Come on. Jujurlah dalam berdoa. Jujurlah dalam memuji Tuhan. Sudahlah. Tuhan yang akan sediakan. Lagi ya. Tuhan yang akan sediakan. Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu kok apa yang menjadi keperluan kita. Kalaupun belum dijawab hari ini, sudahlah. Ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Sama Tuhan tuh jangan hitung-hitungan lah. Ya. Kita ini berdoa ya dan memuji Tuhan, itu kebanyakan karena ada maunya. Ini, saya pakai kata-kata yang agak enggak enak ini. Seakan-akan Yesus cuma menjadi hasrat pemuas keinginan kita. Yang dipuaskan apa sih lewat pujian kita? Tuhan. Bukan kita. Yang dipuaskan tuh Yesus. Lewat pujian dan penyembahan kita. Nah kita datang nih. Sudah meraung-raung. Bertele-tele. Kata-katanya ngalur ngidul gitu kan. Hanya karena ada maunya. Nih, yang kita kehendaki itu apa? Pemberiannya. Bukan Sang Maha pemberinya. Bayangkan. Yang kita kehendaki itu pemberiannya. Kita tuh cuma menghendaki apa? Apa yang Tuhan kasih. Bukan Tuhannya. Makanya saya bilang, jujurlah dalam berdoa dan memuji Tuhan. Jujur aja. Jujur aja sama Tuhan. Minta boleh, Alkitab bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Bagaimana kita mau minta kalau kita nggak kenal sama Tuhan? Bagaimana kita mau minta kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan? Bagaimana kalau kita mau minta, kita nggak jujur di hadapan Tuhan? Gitu. Padahal dia Bapa loh. Dia Bapa. Dia Bapa kita. Sedekat itu harusnya kita punya hubungan dan kita tidak perlu ngomong minta itu sampai bertele-tele. Nggak perlu. Makanya saya bilang tadi, jujur. Sama Tuhan jujur. Datang Tuhan dengan ketulusan. Kejujuran itu nggak jauh dengan ketulusan. Datang sama Tuhan dengan ketulusan. Fokusnya sama Tuhan. Udah. Tuhan, saya datang mau menyembah Engkau. Tuhan, saya datang mau memuji Engkau. Engkau tahu gini. Engkau tahu apa yang menjadi keinginanku. Udah. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhanku. Tapi hari ini aku memutuskan, dengar tadi. Aku memutuskan dengan kehendak bebasku. Aku memilih untuk memuji Engkau. Ada banyak keinginanku, ada banyak kegelisahanku, ada banyak masalahku, ada banyak pergumulanku, ada banyak yang aku lagi gelisahkan Tuhan. Tapi aku lebih memilih gini, aku mau datang mau sembah Engkau Tuhan. Tulus sama Tuhan dalam menyembah. Tulus sama Tuhan dalam memuji Tuhan. Tulus saja. Tuhan tidak bisa dikadalin Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dikadalin. Tuhan tahu isi hati kita. Makanya poin pertama tadi adalah hubungan. Hati kita itu jadi poin yang pertama. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kita ada maunya. Makanya doa kita nggak pernah dijawab. Ya. Makanya kenapa doa kita nggak pernah dijawab? Kita ada maunya. Nah kalau sudah dapat maunya, udah. Sudah lupa sudah pasti. Sudah lupa memuji Tuhan. Sudah lupa berdoa. Kalau sudah dapat kan gitu. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Dan itu terjadi juga di saya. Gitu. Terjadi juga di saya. Gitu. Manusiawi. Maka ayo mari kita sama-sama gini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Jujurlah bahwa gini. Tuhan hanya Engkau satu-satunya harapanku. Aku percaya sama Engkau. Tuhan yang mengendalikan kehidupanku. Datang Tuhan dengan kejujuran seperti itu. Tanpa embel-embel bawa sesuatu, minta sesuatu, tanpa embel-embel
meminta sesuatu. Amsal 15 ayat 8, bagus banget ayat ini. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Perhatikan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Lihat. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Siapa yang dikenan Tuhan? Doa orang jujur. Alkitab mencatat cuma 2 orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, cuma 2 orang. Yang pertama adalah Henokh. Yang kedua adalah Daud. Daud kita tahu banyak ceritanya. Bahkan semua pujian, semua kata-kata yang mau dinaikkan untuk Tuhan, itu sudah diambil semua sama Daud. Kita tinggal copy paste aja kok. Sebenarnya kalau mau muji Tuhan ya, kita bingung ini ya. Bagaimana saya memuji Tuhan, bagaimana saya menyembah Tuhan? Sudah baca Mazmur. Clear, ada semua di situ perkataan. Betapa Daud mengagumi Tuhan. Betapa Daud tulus menyembah Tuhan. Tapi Henokh coba lihat. Sedikit saja cerita tentang Henokh. Tapi dia berkenan. Dari keduanya ini, cuma satu kok kuncinya. Bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Henokh ditulis bergaul karib dengan Tuhan. Lihat. Orang jujur, doanya dikenan sama Tuhan. Nah, kalau kita sudah bicara kejujuran, maka yang ketiga adalah ini. Kedewasaan dalam memuji dan berdoa. Kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sudah jujur dalam berdoa dan memuji Tuhan. Maka yang ketiga adalah ini. Kedewasaan dalam memuji dan berdoa. Baca ayat ini. Habakuk yang dimaksud dengan kedewasaan maksud saya adalah seperti ini. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya terjemahkan untuk bahasa sehari-hari. Sekalipun pembayaran kita belum dibayar, sekalipun jodoh kita belum datang, sekalipun sakit saya belum sembuh, sekalipun pergumulan saya belum selesai, sekalipun konflik saya belum berdamai. Lihat, Habakuk 3 ayat 18. Ini pujian yang saya bilang dewasa. Yaitu gini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Garis bawahi ayat 18 ini. Orang yang dewasa dalam memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang dewasa dalam berdoa kepada Tuhan adalah orang yang tetap memuji Tuhan walaupun doanya tidak dijawab satupun. Lagi ya. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan, orang yang dewasa adalah orang yang tetap memuji Tuhan, yang tetap berdoa meskipun doanya tidak dijawab. Meskipun pergumulannya tetap ada. Meskipun keadaannya tidak berubah, tapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jadi memuji dan menyembah Tuhannya itu bukan karena kondisi dan keadaan. Oh, karena saya susah maka saya memuji dan menyembah Tuhan. Nanti kalau sudah senang, saya tidak memuji dan menyembah Tuhan. Oh, karena saya senang maka saya memuji dan menyembah Tuhan. Nanti kalau susah, siapa Tuhan? Mana Tuhan? Gitu. Ya kan? Paulus bilang, justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Lihat ya. Justru dalam kelemahanlah kuasamu itu yang menjadi sempurna. Dengan kata lain begini. Meskipun kita dalam kelemahan pun, kita memilih untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah kita ngerasain kuasa Tuhan yang nyata. Kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan disitulah, garis bawah ya, kita bisa mengenal Tuhan kita secara benar. Ya, secara benar. Adilkah Tuhan di situ? Mengasihi kita semuakah di situ? Tanpa syarat. Mengasihi tanpa tanpa memihak. Ketika saya berkonflik, satu hal yang saya percaya, kemudian saya dapat pewahyuan yang baik adalah begini. Tuhan mengasihi saya dan juga orang yang berkonflik dengan saya. Lagi ya, Tuhan mengasihi saya, tapi Tuhan juga mengasihi orang yang berkonflik dengan saya. Dan Tuhan tidak memihak. Ya, Tuhan tidak memihak. Manusia boleh menghakimi. Manusia boleh berkata yang buruk sama kita. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan hal itu.
Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia tulus mengasihi kita. Dari sinilah saya mengenal bahwa Tuhan saya tidak berpihak. Dari sinilah saya tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi saya maupun orang lain yang berkonflik dengan saya. Dari sinilah saya tahu bahwa kasih-Nya tidak bisa didikte. Kasih Tuhan tidak bisa didikte. Enggak. Kasih Tuhan itu clear buat kita semua. Tanpa terkecuali. Nah, tinggal kita saja. Bagaimana sikap kita sama Tuhan? Bagaimana kita sama Tuhan? Ada cerita menarik. Ketika anak hasil perzinahan Daud lahir. Nanti coba Bapak Ibu cari ya. Bapak Ibu baca di Alkitab. Kira-kira begini ceritanya. Jadi ketika anak dari Batsyeba itu lahir, Daud sudah tahu. Karena Nabi Nathan menunjuk dia dan menegur dia dengan keras. Menegur Daud dengan keras. Kemudian Daud, apa yang dilakukan Daud? Dia menangis semalaman memakai tudung abu untuk memohon kepada Tuhan supaya anak ini jangan dibinasakan. Anak hasil selingkuh. Anak hasil selingkuh ya. Daud menangis semalaman. Tapi begitu menjelang pagi hari, kira-kira ya, ceritanya kira-kira begini. Begitu menjelang pagi hari dan anak itu tetap mati, gitu kan. Apa yang dibuat Daud? Buat saya ini sebuah kedewasaan. Dia menaruh tudung abu itu, kemudian dia berperilaku seperti biasa aja dan seperti tidak terjadi sesuatu. Karena dia tahu gini, Tuhan adil terhadap dosanya dia. Tuhan adil terhadap dosanya dia. Makanya tidak salah Daud berkenan. Nah, kita kan kalau lagi bikin dosa kan paling takut sudah ngadap Tuhan kan. Kadang-kadang kan kita seperti ya tadi, seperti roh yatim piatu. Tuhan, aku yang melakukan kesalahan ini Tuhan. Kelihatannya aku tidak layak. Siapa yang bilang kita tidak layak? Siapa yang bilang kita tidak layak? Yang bilang kita tidak layak itu iblis. Kenapa iblis? Ya karena dia cuma sanggupnya memprovokasi kita. Iblis itu cuma sanggup memprovokasi kita. Siapa yang bilang kita tidak layak? Kita dilayakkan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, kita mau masuk Paskah ini. Kalau nggak salah minggu kedua ini khotbah ini di take dan kemudian kita masuk Paskah kan, kebangkitan Yesus. Coba kita ini dilayakkan sama Tuhan, dibenarkan oleh darah Yesus. Makanya kenapa kita seperti jauh dengan Tuhan, kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan seperti Daud tadi. Yang sudah menganggap, oke, clear. Oke, Tuhan ini buah dari apa yang aku lakukan gitu kan. Oke, clear. Anak ini diambil sama Tuhan. Sudah clear. Lanjutkan hidup, lanjutkan perjalanan, lanjutkan memuji Tuhan, lanjutkan menyembah. Udah clear. Gitu. Nah, ini yang perlu kita belajar sama-sama dan saya pribadi terutama bahwa gini, Tuhan lebih utama dari segalanya. Gitu. Tuhan lebih utama dari segalanya. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka kita melihatnya dengan jelas. Tuhan itu adil, yes. Tuhan itu penuh kasih, yes. Tuhan itu penuh kuasa, yes. Gitu. Udah ngelihatnya, kalau kita dewasa ya, kita melihat Tuhan secara dewasa juga. Kita melihatnya dengan secara clear. Gitu. Fokusnya ke Tuhan. Jangan fokus ke kesalahan kita. Firman Tuhan bilang, benar. Kalau kita bikin salah, firman Tuhan bilang, kalau engkau mengaku dosa dan bertobat, maka Tuhan adalah setia dan adil. Kira-kira begitu firmannya. Jadi kalau kita bikin dosa, ya kayak Daud aja. Mengaku dosa, Tuhan, saya mengaku ini, saya berdosa. Tuhan saya mengaku saya ini salah. Udah, habis itu apa? Dia Bapa yang penuh kasih. Jadi biar apa sih? Kenapa saya cerita begini? Biar apa? Biar kita menyembah bukan dengan ketakutan. Biar kita menyembah bukan karena kita takut. Ketakutan dosa. Ya, ingat ya, beda takut Tuhan sama takut dosa loh ya. Sangat beda sekali. Jadi biar kita menyembah itu tidak dengan ketakutan. Tapi kita menyembah dengan hati yang tulus sama Tuhan. Menyadari gini, oke Tuhan, saya memang orang yang bersalah. Tapi biarkanlah Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan.
Meskipun tidak dengan puisi yang indah. Wah, itu lagunya Frankie Siombing tuh. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Bukan karunia saya menyanyi ya Bapak Ibu ya. Fales gitu. Tapi lihat. Saya beberapa kali ketika menyeting hati saya ya, ketika saya datang beribadah. Saya datang. Tuhan, saya sebenarnya tidak layak loh ada di sini. Gitu. Masih ada loh orang yang layak di ruangan ini, yang lebih layak menyembah Engkau. Saya beberapa kali duduk ketika saya datang doa fajar mungkin. Saya lebih suka di doa pagi ya. Di doa di hari Sabtu. Jam 6 atau saya lagi beribadah di ruangan ini. Saya suka menyeting hati saya dengan bilang, Tuhan sebenarnya saya nggak layak. Tapi saya dibenarkan oleh Engkau. Maka izinkanlah saya menyembah Engkau dari hati saya. Menyembah dengan ketulusan saya. Soal ekspresi penyembahan, sudahlah. Ekspresikanlah sesuka hati Bapak Ibu. Mau berdiri, mau menyembah, mau berlutut, mau apa, serahkan. Tapi hati Bapak Ibu itu penting. Hati yang gini. Hati yang benar-benar dewasa di hadapan Tuhan. Gitu. Hati yang benar-benar, oke. Memang engkau audiensnya. Memang engkau yang layak kita sembah. Gitu. Menaruh iman yang dewasa dalam setiap doa dan memuji Tuhan itu powerful. Iman yang dewasa adalah apa? Tetap beriman meskipun tidak dijawab. Bukan tidak dijawab, saya ngomongnya gini. Tetap beriman meskipun belum dijawab. Tuhan jawab? Yes. Kapan? Tepat pada waktunya. Jadi hari-hari ini ya, Bapak Ibu semua yang lagi dalam pergumulan berat. Hari ini, Bapak Ibu yang lagi menantikan kesembuhan. Hari ini, Bapak Ibu yang mau keluar dari pergumulan atau masalah. Milikilah iman yang dewasa. Tetap percaya. Tetap berdoa. Tetap memuji Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Ya. Memuji dan menyembah. Bedanya memuji dan menyembah ini. Menurut saya ya, memuji dan menyembah. Kalau memuji itu kan kita membangun kesadaran untuk kita bersyukur untuk setiap apa yang kita dapat sama Tuhan. Oke Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan buat makanan hari ini. Terima kasih Tuhan buat buat tender yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat anak yang luar biasa, istri yang setia dan lain sebagainya. Itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan dari kesadaran bahwa ada yang disyukuri untuk apa yang kita dapat. Itu memuji Tuhan. Tapi menyembah Tuhan, menurut saya nih, menyembah Tuhan itu. Ada lagi nih, meskipun semua yang lagi kita inginkan tadi itu, meskipun apa tadi, semua pergumulan yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak berubah, kita lebih memilih untuk menyembah. Nah, kita lebih memilih untuk memuji, itu menyembah. Dan itu bisa dibilang apa? Avodah. Kita lagi belajar avodah kan? Berkorban kan? Nah, itu pujian yang berkualitas. Ya, itu pujian yang berbobot. Itu penyembahan yang berbobot. Dimana gini, saya tetap menyembah. Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Meskipun tidak berubah sekali pun. Meskipun sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Tapi saya tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menyembuhkan saya. Itu iman yang dewasa. Itu iman yang luar biasa. Dan itu iman yang berbobot, itu penyembahan yang berbobot. Perhatikan ayat ini. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kabar baik ini. Kabar baik ini. Tapi perhatikan dengan baik. Bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Bukan bergembiralah karena tender menang. Bukan bergembira karena sakit disembuhkan. Bukan bergembira karena jodoh Tuhan kasih. Bukan bergembira karena apa? Dapat cuan yang banyak. Enggak. Bergembiralah karena Tuhan. Fokuslah kepada Sang Pemberi. Fokuslah sama Tuhan. Bergembiralah sama Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yes. Bergembira karena Tuhan. Sudah. Memang kita harus hadapi masalah itu, hadapi. Sudah. Memang kita harus berjuang di situ, berjuang. Sudah. Tapi kita bergembira kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang berdoa sama Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan,
Hati kita hati yang sukacita sama Tuhan. Hati yang penuh dengan apa? Rasa syukur. Hati yang penuh dengan sukacita. Gini, saya paling males ya. Kalau anak saya pulang sekolah, begitu datang nih, pulang sekolah ini, begitu masuk di rumah, kemudian dia cemberut. Dia cemberut, dia nangis-nangis, dia apa istilah orang Jawa tuh groweng-groweng, gak jelas, ngedumel apa segala macam. Lihat, dia datang dengan kondisi seperti itu, saya paling gak suka. Saya suka teguran anak saya. Ketika pulang sekolah ingat ya, hal yang harus dilakukan wajib dong, ya kan? Saya menaruh peraturan di rumah. Kamu pulang sekolah, buka bajumu dulu semua, seka-seka, baru datang peluk papa mama. Datang peluk papa mama. Ya kan? Cium papa mama. Itu buat saya lebih senang gitu loh. Saya sebagai orang tua senang kalau anak saya melakukan hal itu. Bayangkan nih, kita datang sama bapak dengan menggerutu. Sudah menggerutu baru nyalain Tuhan lagi, ya kan? Ini nih Tuhan nih yang bikin saya begini nih. Ini gara-gara Tuhan nih yang mengizinkan, makanya saya jadi kayak gini. Lihat. Coba kita datang dengan hati yang sukacita sama Tuhan. Meskipun kita punya masalah tadi. Ini kan? Hati yang sukacita. Datang dengan hati yang sukacita sama Tuhan dalam kondisi apapun, itu dewasa Bapak Ibu. Itu kedewasaan. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa ayo miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Yang ketiga, dewasalah dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang terakhir, tanggung jawab atas kuasa yang diterima lewat pujian dan doa. Kalau tadi saya bilang ada dua kisah kuasa pujian dan doa, yaitu ketika Yosua 6 tadi, ketika Yosua memimpin bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, maka yang kedua adalah ini. Paulus dan Silas yang di dalam penjara ketika dia mengabarkan Injil Tuhan. Nah, jadi kisahnya singkat sekali. Saya coba ceritakan dan kita akan baca ayatnya karena habis ini saya selesai. Gitu. Ketika Paulus dan Silas ditangkap ketika dia memberi penginjilan kepada wanita-wanita waktu itu, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 16. Kemudian Paulus dibawa kepada pembesar-pembesar, dibawa kepada mahkamah, dan dibawa untuk didera, ya. Dan didera. Didera itu apa? Kalau bahasa Alkitab ya tulisannya itu didera, tapi saya baca di terjemahan sehari-hari, dipukulin sampai babak belur. Jadi satu harian itu ketika Paulus habis menginjil, dituduh, difitnah, didera, dan ya pokoknya sudahlah. Habis sudah mereka berdua. Paulus dan Silas ya. Sudah habis mereka berdua. Nah, ayat 24. Perhatikan nih ya. Sesuai dengan perintah itu. Jadi Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Dan kepala penjara diperintahkan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara, perhatikan ya, memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Jadi di mana ruang penjaranya? Paling tengah. Berarti kalau paling tengah, berarti sekelilingnya itu ruangan. Ya, imajinasikan aja, sekelilingnya itu ruangan penjara. Mungkin gedungnya berapa meter persegi saya nggak tahu. Tapi mereka ditaruh paling tengah. Dalam artian begini, bisa saja mereka berada di ruang isolasi. Oke ya, sudah di babak belur, di dalam ruang isolasi, dan kemudian yang terjadi di sini nih. Kenapa saya percaya itu di ruang isolasi? Dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Berarti dalam artian mereka pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Ya. Dalam pasungan yang kuat. Jadi dipasung, ditaruh paling tengah. Ayat berikutnya. Ini, saya mau bilang penyembahan yang dewasa itu begini. Karena saya suka ayat menjelaskan ayat kan. Dari tadi kan nyambung semua. Ayat 25 perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan ya. Kapan waktunya? Tengah malam. Jadi sudah seharian mereka didera, dicaci maki, difitnah, dipukulin, masukin penjara paling tengah. Kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas, ini yang dilakukan. Berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan diperhatikan ya ayat ini ya. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi kira-kira dalam bayangan Bapak Ibu semua, ditaruh ruangan isolasi, kemudian mereka memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sampai gini, semua tawanan yang ada dalam penjara itu, mendengar mereka. Berarti dalam pasungan, dalam ruang isolasi itu, mereka bersorak memuji Tuhan. Bukan dengan berdungam ya, atau apa itu istilahnya. Bukan hanya
humming gitu mungkin. Enggak. Tapi mereka bersorak-sorak di situ. Berdua, bayangin. Mungkin mereka bilang, oh terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Engkau Allah yang besar. Semua, mungkin apa lagi? Mungkin dia nyanyi, ku diberi kuasa. Nggak tahu apa yang terjadi. Semua mereka berdua melakukan pujian dan penyembahan. Lihat ya, doa dan puji-pujian kepada Allah. Nah, ayat 26-nya. Ayat 26-nya, kuasa terjadi di dalam pujian dan penyembahannya. Ayat 26 ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, perhatikan ya, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat ya. Lagi sementara memuji Tuhan, ya. Lagi sementara menyembah Tuhan dalam kondisi yang seperti tadi, tiba-tiba gempa. Semua ruangan terbuka. Semua ruangan terbuka dan belenggu yang ada di kaki mereka terlepas. Nah, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan di sini? Yes. Tapi saya mau masukkan Bapak Ibu dan mengajak Bapak Ibu semua untuk ini. Ada tanggung jawab dari setiap kuasa yang diterima oleh Paulus dan Silas. Jadi ada tanggung jawab di sini. Jadi tidak sekedar gini, kita terlepas dari pergumulan. Kita ini ya, kalau doa kita sudah dijawab, udah. Kelihatannya ya udah, selesai. Ketika apa yang kita inginkan tercapai dan kita berdoa sama Tuhan, sudah tercapai nih. Udah gitu aja. Nah, makanya saya suka sekali Pak Herol suka ngomong, temukan alasan kenapa kamu disembuhkan. Temukan alasan kenapa kamu dipulihkan. Temukan alasan kenapa doamu dijawab. Nah, ini yang saya bilang, tanggung jawablah terhadap kuasa dari doa dan pujian yang kita naikkan. Nah, lihat ayat berikutnya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, jadi kepala penjaranya ada di situ ya, terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya. Ini yang dilakukan oleh kepala penjara. Ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Kepala penjara ketakutan? Ya. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi dia mengira habis gempa, pintu terbuka, Paulus dan Silas pun juga lari. Lihat ayat 28. Ini yang saya bilang tanggung jawab. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Wah, menarik ini. Ketika gempa terjadi, Paulus dan Silas nggak lari keluar. Ketika kuasa didapatkan, Paulus dan Silas tidak serta-merta langsung lari keluar kabur. Enggak. Mereka berdua masih ada di dalam ruangan itu. Masih ada di ruangan itu. Nah, ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk ke dalam ruangan ya. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Bayangkan, saya yakin sebenarnya kepala penjara ini takut sama pembesar-pembesar. Dia mau terima kasih lah, kamu tidak lari Paulus, kamu tidak lari Silas. Thank you ya, kamu tidak lari. Karena mungkin bisa saja jabatannya akan dihabisi kalau semua orang di penjara itu lari. Tapi Paulus dan Silas tidak lari dari situ. Ya, ini yang keren. Ayat 30. Ini yang saya bilang tanggung jawab terhadap kuasa yang diberikan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nih, ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Siapa? Di rumahnya siapa? Di rumahnya kepala penjara. Clear Bapak Ibu. Ketika kita terima kuasa dalam doa dan pujian, bertanggung jawablah di situ. Ada tanggung jawab di situ. Bahwa gini, tetap nama Yesus yang akan ditinggikan di situ di ujung. Lihat nih ayat 31. Paulus menginjil di situ. Satu keluarga selamat, satu rumah selamat. Ini muaranya. Keserupaan Yesus. Yaitu apa? Menjadi dewasa dan bertanggung jawab untuk setiap kuasa yang kita terima lewat pujian dan doa. Jadi Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan ayat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat, sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Bapa karena hubungan.
Sembahlah Bapa karena kejujuran. Sembahlah Bapa karena kedewasaan. Sembahlah Dia karena kita punya tanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah, yaitu merepresentatif, memberitakan Yesus di luar sana. Sebab, lihat ayatnya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat 4 kebenaran tadi? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan, jujur sama Tuhan, dewasa dalam menyembah dan memuji Tuhan, apapun keadaannya kita tetap menyembah dan memuji Tuhan. Yang keempat, tanggung jawablah terhadap kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami mau memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami seutuhnya Tuhan. Bukan karena kami ada maunya, bukan karena kami ada keinginan, atau bahkan bukan karena doa kami dijawab dan tidak dijawab Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala apa yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dengan kejujuran, dengan ketulusan kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kuasa yang Kau berikan dalam setiap pujian dan penyembahan itu adalah bonus Tuhan. Jawaban doa itu hanya adalah bonus dari buah dari hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami memberikan hati kami Tuhan seutuhnya hanya kepada Engkau. Hati ini milik-Mu Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini terus bertumbuh di dalam hati Bapak Ibu semua yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita persiapkan perjamuan. Kita akan mengadakan perjamuan pada pagi hari ini. Para imam boleh membagikan setiap roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing kepada keluarga masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami ingin perjamuan manunggal bersama Engkau lewat tubuh dan darah-Mu, lewat anggur dan roti yang tersedia di hadapan kami Tuhan. Engkau sucikan roti dan anggur yang ada bersama kami ini Tuhan. Sebab kami percaya dengan iman bahwa ini adalah tubuh dan darah yang dicurahkan bagi kami Tuhan Yesus. Berkati juga para imam yang membagikan dan melayani Tuhan di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, apakah engkau percaya bahwa ini adalah tubuh yang diserahkan bagi kita, yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan bahwa perjamuan yang kita lakukan ini adalah karena aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semua, apakah engkau percaya bahwa cawan yang kita angkat ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita semua? Darah Yesus yang tercurah bagi kita semua? Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan tubuh dan darah-Mu kami manunggal bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami membangun keintiman bersama dengan Engkau. Kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami menyembah-Mu dengan ketulusan juga Bapa. Engkau materaikan Tuhan setiap firman lewat perjamuan ini Tuhan. Supaya bertumbuh dan berbuah lebat buat Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekarang kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Shalom Indonesia.
Kasih anugerah-Mu tercurah atas negeri ini Tuhan. Berikan hikmat buat Bapak Jokowi Tuhan di masa kepemimpinannya ini. Aku percaya Tuhan dia punya wibawa ilahi. Aku percaya Tuhan dia penuh hikmat Tuhan. Dia mampu memimpin negeri ini, memimpin kabinet ini dengan baik sampai akhir kepemimpinannya. Berdoa buat bangsa ini Tuhan, bangsa yang majemuk, bangsa yang dikasihi dan dicintai, bangsa yang Engkau kasihi Bapa. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa. Engkau mencintai dan mengasihi Indonesia Bapa, di dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat kota kami tercinta Tuhan, untuk segala masalah yang terjadi di kota ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan buat Bapak Wali Kota kami Tuhan, beserta jajarannya. Berikan hikmat dia Tuhan. Biarlah mereka punya hati yang tulus untuk melayani kota ini. Biarlah mereka benar-benar mampu memberikan solusi untuk setiap masalah-masalah yang terjadi di kota ini Tuhan. Kami akan menjadi kota yang penyangga ibu kota Tuhan. Maka dari itu kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah segenap aparat pemerintah di kota ini benar-benar serius mempersiapkan kota ini menjadi kota yang siap untuk menyanggah ibu kota Bapa. Percaya Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kota ini Bapa. Kami mengangkat tangan kami juga dengan ketulusan Tuhan. Berdoa buat Rock Gateway Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan tanahnya tanah yang kokoh dan kuat Tuhan. Tangan Tuhan menopang di bawah tanah Rock Gateway. Dan tangan Tuhan ada di atas Rock Gateway untuk memberkati Tuhan. Tanda ajaib ini Bapa. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan segalanya Tuhan. Tersedia semuanya Bapa, segala kebutuhan untuk Rock Gateway Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan sama-sama Bapak Ibu. Kita angkat persembahan kita. Bapak Ibu bisa scan barcode di bawah saya. Atau Bapak Ibu bisa juga menghubungi pihak Rock Center untuk mengetahui nomor rekening atau kartu yang sudah dibagikan lewat gembala-gembala KM, di mana Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur, perpuluhan, diakonia atau apapun itu juga. Mari kita angkat persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Ketahuilah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kita memberi ini bukan karena kita ingin diberkati ya, tapi kita percaya kita sudah diberkati. Tuhan, kami mengangkat persembahan ini Bapa, sebagai wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami tahu semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Karena kami memberikan apa yang kami punya ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di kota ini Tuhan, lewat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Sekarang kita arahkan hati kita sama-sama Bapak Ibu. Terima berkat Tuhan. Para imam boleh menumpang tangan anak dan istri yang sendiri terima berkat dari saya. Percayalah setiap firman Tuhan yang datang ke dalam Bapak Ibu pada pagi hari ini, bahwa kehendak Tuhan Engkau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.